kata baginda Nabi, al-alim aminullah subhanahu fil ardi. Orang alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang diberi amanah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang, selamat bergabung di akun Instagram @Nurul Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nurul Society. Dan sepanjang bulan Ramadan ini kami mengadakan Enlightenment Session namanya. Jadi semacam sesi memberikan pencerahan begitu. Kita diskusi, kita talk show di sini. Bicara tentang berbagai subjek ilmu. Hari ini kita kebagian bicara soal topik kita adalah soal keutamaan orang berilmu di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, topik ini sebetulnya topik yang saya kira sangat penting, apalagi di tengah bulan Ramadan kita untuk mengkaji topik ini, saya kira, dan ini sering dibahas supaya kita bisa merangsang orang untuk pentingnya atau mendorong orang untuk menuntut ilmu, membaca, dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita telusuri di dalam banyak ayat Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi, itu kedudukan orang berilmu di dalam Islam itu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Atau katakanlah, bahkan lebih tegas lagi, ada satu nanti kita konfirmasi ke Kiai Muksid, ada lebih tegas lagi, bahwa posisi orang berilmu itu lebih mulia dari sekedar orang yang ahli ibadah. Kira-kira gitu. Jadi, apakah demikian? Karena pentingnya orang berilmu di dalam Al-Quran itu sangat tegas. Misalnya ditegaskan dalam satu ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu penegasan bahwa orang yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bicara lebih panjang lagi, elaborasi lagi topik ini bersama Kiai Muksid Ghazali. Teman-teman nanti saya kira bisa berinteraksi lewat kolom komentar yang sudah tersedia. Silakan memberikan komentar dan memberikan pertanyaan di sini. Saya persilakan pada Kiai Muksid sekitar 15-20 menit pertama. Setelah itu nanti kita akan berdialog dengan teman-teman. Silakan Kiai Muksid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Keutamaan orang berilmu di dalam Quran tentu bukan hanya di dalam Quran, di dalam hadis juga. Yang ada di depan saya ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Pada bagian yang pertama di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dijelaskan mengenai fadilatul ilmi, keutamaan ilmu pengetahuan, kemudian keutamaan orang-orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah tapi bodoh, dan bagaimana kita meletakkan orang-orang yang berilmu ini di dalam lanskap sosial yang ada di lingkungan kita. Tadi disebutkan bahwa salah satu ayat yang menjadi fondasi utama bahwa kedudukan orang yang berilmu begitu tinggi adalah ayat Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan berada di derajat yang paling tinggi. Kata Ibnu Abbas, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Kedudukan derajat orang yang berilmu itu dibanding dengan orang mukmin yang lain berada pada 700 derajat di atasnya. Itu menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang mulia. Kata Allah di dalam Quran, firman Allah di dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Menarik kalau kita baca tafsir dari innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Tidak hanya orang yang berilmu yang terkait dengan bidang-bidang keagamaan, ilmu-ilmu keislaman tradisional, tapi juga mencakup ilmu-ilmu lain. Asalkan ilmu-ilmu itu mengantarkan kita takut kepada Allah,
Misalnya ilmu-ilmu yang selama ini dianggap sebagai ulumud dunia, ilmu-ilmu dunia seperti fisika, matematika, biologi, kimia yang seringkali kita masukkan sebagai ulumud dunia, asalkan dengan ilmunya mengantarkan kedudukannya kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah, takut kepada Allah, itu juga bisa disebut sebagai ulama. Tapi yang nyampe kepada kita, terminologi ulama itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kecakapan di bidang ilmu-ilmu keislaman tradisional. Ya. Memang kalau kita baca ayat yang lain, misalnya ada firman Allah, Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kesaksian itu bukan hanya diberikan oleh Allah sendiri mengenai ketiadaan Tuhan kecuali dirinya, wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti, tapi juga dimiliki kesaksian itu diberikan oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu qaiman bil qisti, yang dengan ilmunya dia menegakkan keadilan, tegak lurus di dalam menjalankan ilmunya. Makanya mungkin banyak orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak bertindak adil, maka itu tidak masuk ke dalam kategori wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Jadi orang-orang berilmu yang bisa menegakkan keadilannya. Kalau keadilan tentu di berbagai bidang, kita mengenal ada keadilan di bidang hukum yang belakangan disuarakan dengan cukup keras sekali oleh Menko Polhukam, bagaimana menegakkan hukum di lingkungan pemerintahan yang memang yang menjadi lumbung harta di situ, sehingga lumbung uang ada di situ, sehingga kalau hukum tidak ditegakkan sejak dari atas, maka itu agak bermasalah pada tingkat bawah. Itu keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang ekonomi misalnya. Qaiman bil qisti, keadilan di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya, kan. Tapi di bidang ekonomi seringkali kita menyaksikan ketidakadilan begitu nyata. Ada beberapa warga negara Indonesia yang memiliki ribuan bahkan jutaan hektar tanah di satu sisi, sementara ada warga negara Indonesia lain yang 1 kali 2 meter persegi saja sebagai tempat peristirahatannya yang berakhir mereka tidak memilikinya. Ini sungguh tidak adil, ya, ketidakadilan di bidang ekonomi. Nah, para cerdik pandai, para ilmuwan, para ulama harus tegak lurus menyuarakan keadilan itu. Kita tahu sekali memang ini cukup berat sekali disandang oleh seorang ulama, oleh seorang cendekiawan bagaimana menegakkan keadilan. Nah, untungnya di kita ini ada ulama-ulama, ada para cendekiawan yang bisa menyuarakan keadilan, tentu dengan resiko yang tidak sederhana, yang tidak mudah. Apalagi kalau kita hidup zaman dulu di negara yang totaliter, ya, itu pertaruhannya adalah nyawa. Kata Quran, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Jadi menegakkan keadilan itu. Makanya kata hadis Nabi, itu tadi penjelasan di dalam Quran, kata baginda Nabi, Al-alim aminullah subhanahu fil ardi. Orang alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang diberi amanah oleh Allah. Fil ardi, yang ada di bumi. Makanya di hadis yang lain dinyatakan fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu ketimbang dengan orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak berilmu. Itu banyak sekali hadis yang menyuarakan mengenai kedudukan orang yang berilmu dibanding orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak berilmu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dinyatakan, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Fasadun kabirun alimun mutahattiku. Memang sangat buruk sekali. Orang alim, orang berilmu, tapi mutahattiku dia tidak baik perilakunya. Tapi wa akbaru minhu, lebih buruk dari itu, lebih jahat dari itu adalah jahilun mutanasiku, orang bodoh yang ahli ibadah. Ya. Jadi itu lebih
buruk orang bodoh yang ahli ibadah ketimbang orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kredit yang cukup tinggi kepada orang yang berilmu pengetahuannya dan memberikan kredit yang cukup rendah kepada orang yang tidak berilmu sekalipun dia ahli ibadah. Karena kedudukannya yang demikian tinggi, maka kehormatan bukan hanya diberikan oleh Allah, tapi kata baginda Nabi, bukan kata baginda Nabi, kata ba'dul hukama, sebagian daripada ahli hikmah menyatakan, idza matal alim bakakul hutu fil ma wa tayru fil hawa. Jika ada orang alim, orang yang berilmu meninggal dunia, maka yang akan menangisinya bukan hanya keluarga terdekatnya, tapi bakakul hutu fil ma, apa namanya, ikan yang ada di laut pun akan menangisi kepergiannya. Wa tayru fil hawa, begitu juga dengan burung yang ada di udara menangisi kepergian orang-orang yang alim. Nah, orang alim ini lebih utama lagi kalau dia mengajarkan ilmunya. Karena kata Nabi, bu'ithtu mu'alliman, aku diutus juga untuk hadir sebagai seorang mu'allim yang mengajarkan ilmunya. Makanya ada kritik yang cukup keras sekali dari baginda Nabi, orang alim yang menyembunyikan ilmunya itu akan diberi sanksi oleh Allah nanti di akhirat. Kira-kira itu sebagai pengantar awal kita penjelasan normatif mengenai bagaimana pandangan Quran, hadis, dan penjelasan para ulama terhadap orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Terima kasih, Mas Roy. Baik, Kiai Muksid, ini jelas sekali penjelasan dari yang disampaikan barusan soal posisi atau kedudukan orang-orang yang berilmu itu lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya ketimbang orang-orang yang tidak berilmu, bahkan lebih tegas lagi tadi disampaikan, bahkan dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, itu posisinya jauh lebih mulia. Nah, tadi sampaikan bahwa sebutan ulama itu oleh Kiai Muksid tadi sampaikan, sebutan ulama itu sebetulnya adalah sebutan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan tinggi. Tetapi belakangan ini sebutan ulama itu hanya disematkan kepada orang-orang yang katakanlah ahli dakwah begitu, atau mereka yang mengajar ya tidak, bukan hanya kepada, bukan semata-mata kepada orang yang berilmu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ada yang tanya, mengapa sebutan ulama itu hanya disematkan kepada sebagian orang-orang yang tadi disampaikan oleh sebagian pendakwah misalnya, itu disebut ulama, tetapi orang yang berilmu gitu itu tidak demikian gitu ininya sebutannya di masyarakat kita. Yaitu penyebutan secara kultural aja. Oke. Karena kalau memenuhi standar penjelasan para ulama yang ada di dalam kitab-kitab yang saya baca itu, kita akan menemukan jarang sekali tokoh-tokoh yang kita kenal sebagai ulama di Indonesia yang memenuhi derajat keulamaan, ya. Itu jarang sekali kalau kita menggunakan standar yang cukup tinggi. Seperti dahulu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin misalnya menyebut ulama itu ya Hamka, yang lain ya bukan ulama. Mungkin karena berani berbeda pandangan dengan rezim saat itu, ya. Karena salah satu jihad yang terbesar itu adalah mengungkapkan kebenaran di hadapan rezim yang lalim, misalnya begitu. Jadi harus khasyatullah, itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Artinya memiliki keberanian di atas rata-rata. Ini yang sangat jarang orang berilmu dan berani. Kita memiliki misalnya almarhum Munir, ya. Iya. Munir dia tentu orang yang berilmu dan dia memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran dengan risiko yang mati muda, kan. Dan saya kira sejak dulu banyak ulama-ulama yang mengambil risiko lebih besar ketimbang yang lain karena berbagai macam situasi dan kondisi. Bahkan ada yang disebut bukan sebagai hadis tapi aukamakol, kayak begitu. Yang dimaksud dengan, ada yang disebut dengan ulama usul, ulama-ulama yang dianggap buruk, yang tidak bisa menjadi rujukan.
kata para ulama, syirarul ulama alladzina yukhalitunal umara. Seburuk-buruk ulama adalah mereka yang keluar masuk pintu istana. Bergaul intim dengan dengan istana gitu ya, pemerintah, penguasa, dengan pemerintah dan lain-lain. Nah, di kita memang agak beragam ya, karena sejak dahulu ada ulama-ulama yang masuk istana ya. Misalnya seperti Al-Mawardi yang menulis kitab Al-Ahkam As-Sultan ya. Itu karyanya disuguhkan kepada para penguasa saat itu. Tapi ada ulama-ulama yang mengambil sikap yang tegas kepada penguasa, seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, itu ulama-ulama yang mengambil sikap yang tegas. Jadi selalu ada dua pola di dalam menyikapi penguasa ini. Ada yang masuk ke dalam, mempengaruhi dari dalam, katanya begitu. Ada yang berada di luar untuk menyampaikan kritik terhadap penguasa, karena kekuasaan itu kan cenderung dekat kepada tindakan yang zalim, otoriter, dan lain-lain. Nah, kalau kita di Indonesia menyaksikan dari dua ranah itu ya, pada zaman Orde Baru kita memiliki ulama-ulama yang berdakwah di Cendana misalnya. Tapi ada tokoh-tokoh seperti Allahyarham Cak Nur, Gus Dur, Buya Syafi'i Ma'arif yang tidak masuk zaman Orde Baru ke dalam kekuasaan, tapi memberikan pengimbangan di masyarakat. Gitu. Tentu resikonya ya tidak mudah. Nah, hanya berbeda, Cak Nur sampai akhir hayatnya tetap berada di luar kekuasaan. Gus Dur kemudian masuk ke dalam kekuasaan dan mengambil kebijakan-kebijakan penting untuk melakukan perubahan dari dalam kekuasaan. Ini saya kira model-model keulamaan yang kita bisa belajar dari senior-senior kita di masa lalu. Iya, iya tentu tentu semua punya sisi baiknya, saya kira kalau sampaikan dari Kiai Muksid soal berada di luar atau berada di masuk ke dalam itu sama-sama punya posisi yang baik karena tetap bisa memberikan masukan atau kritik dari luar. Nah, berikutnya ini Kiai Muksid ada pertanyaan dari Syifa Fauziah namanya. Ini masih nyambung dengan yang tadi, bicara tentang makna ulama, sebetulnya sejak kapan ada dikotomi ulama agama dan ulama sains? Iya, sebenarnya kan di dalam kitab-kitab fikih itu nggak ada kategorisasi yang seperti itu. Itu khas saja di Indonesia. Karena ulama-ulama Islam zaman dulu itu tidak hanya menguasai satu bidang ilmu ya. Iya. Seperti Al-Khawarizm misalnya. Kemudian Al-Kindi, Al-Farabi. Jadi ada ulama-ulama di samping menguasai ilmu keagamaan Islam, dia juga menguasai bidang-bidang lain yang kita sebut sebagai sains, ilmu pengetahuan. Makanya ulama-ulama zaman dahulu itu tidak dikenal hanya menguasai satu bidang ilmu. Biasanya memiliki penguasaan kepada banyak bidang ilmu pengetahuan ya. Orang seperti Al-Ghazali, dia mengerti filsafat, mengerti logika, mengerti usul fikih, mengerti fikih. Pembelahan seperti ini makin kuat belakangan ini. Misalnya karena SK saya sebagai dosen adalah di bidang tafsir, ya. Maka menurut kementerian itu, saya harus dianggap bodoh di bidang usul fikih. Ini padahal ini tidak mungkin orang itu. Iya. Jadi kita makin mengalami yang disebut dengan apa ya? Mungkin pengaruh dari positivisme dan lain-lain ya. Iya. Jadi kalau orang itu ahli di bidang kedokteran, ya dia bodoh di bidang yang lain. Kira-kira begitu. Jadi menuju kepada spesialisasi. Iya, spesialisasi. Bidang. Jadi kalau orang ahli di bidang ada dokter bedah misalnya, bedah saraf, bedah saraf tulang belakang dan lain-lain, kan ada yang begitu. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama zaman dahulu, ya memang menguasai banyak disiplin ilmu. Jangan-jangan ya kita belakangan ini yang membuat spesialisasi atau kategorisasi, ini bidang ini ulama ini ulama ini dan seterusnya.
Karena Islam sendiri sebenarnya tidak membeda-bedakan ini ilmu yang lebih unggul dari ilmu yang lain. Yang dibedakan di dalam Islam itu kan ilmu yang sifatnya fardu kifayah dengan ilmu yang sifatnya fardu ain. Kalau kita ini Islam, tentu saja fardu ain hukumnya kita mengetahui ilmu tentang tata cara salat, tentang puasa, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan ilmu kedokteran? Di satu desa harus ada seorang dokter. Itu fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada satu orang dokter pun di dalam satu kecamatan, ya berdosa semua. Itu aja yang dibedakan sebenarnya antara fardu kifayah dengan fardu ain. Tapi pada satu kasus, yang fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain bagi yang bersangkutan. Misalnya Mas Rozi ini ahli dokter di bidang bedah saraf gitu ya. Suatu waktu adzan berkumandang, padahal dia sedang operasi. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan, maka fardu ain baginya bagi Mas Rozi untuk menyelesaikan operasinya. Jangan mendahulukan sholat berjamaahnya. Harus diselesaikan karena tidak ada orang yang bisa menggantikan operasi itu. Itu kalau dokter-dokter keliru tidak bisa membedakan mana yang fardu kifayah yang secara umum, mana yang fardu ain bagi dirinya, jangan-jangan gunting tertinggal di perut orang ya, karena mendahulukan yang fardu kifayah itu. Nah, sholat berjamaah itu ya fardu kifayah. Sementara bagi orang yang ahli di bidang dokter kandungan misalnya, ya fardu ain dia untuk menyelesaikan operasi sesarnya. Jangan mendahulukan yang fardu kifayah, tapi harus didahulukan yang fardu ain bagi dia, karena tidak bisa digantikan oleh yang lain. Ini banyak kekeliruan-kekeliruan yang seperti ini di dalam memahami agama ya, sehingga mendahulukan yang fardu kifayah ketimbang yang fardu ain baginya. Misalnya mencari nafkah, iya itu fardu ain bagi seorang suami misalnya. Jangan memburu yang fardu kifayah gitu. Kira-kira begitu. Iya. Iya, teman-teman sekalian tadi sampaikan oleh Kiai Muksid, saya kira clear ya, jelas sekali soal bahwa ulama-ulama zaman dulu di dalam tradisi, ada dalam sejarah Islam kita tahu, mereka adalah para filsuf atau para pemikir, sekaligus para saintis. Jadi penguasaannya itu begitu luas di dalam bidang-bidang berbagai bidang ilmu. Oke, saya masuk ke berikutnya. Ini ada Joni Ramli, Kiai Muksid. Ini masalahnya Pak Kiai, ada klaim sepihak tentang ulama, misalnya tentang kriminalisasi ulama, bagaimana menyikapinya? Ini gimana nih pertanyaannya? Ya, kriminalisasi ulama itu soal lain. Itu kalau ada ulama yang tidak bersalah, lalu dicari-cari sehingga menjadi bersalah. Tapi kalau ulama itu memang sudah bersalah karena melakukan tindakan kriminal, dan itu diperkuat dengan adanya alat bukti, ya bukan kriminalisasi ulama itu. Ya memang ya pelaku kriminal kan? Karena yang maksum itu hanya baginda Nabi yang terhindar dari dosa-dosa di dalam narasi penjelasan teologi Islam ya. Yang terhindar dari dosa itu kan hanya baginda Nabi. Tapi ulama-ulamanya, sahabat-sahabatnya, istri baginda Nabi, apalagi kita, yaitu tidak sampai kepada derajat yang disebut dengan maksum. Nah, di bawahnya maksum itu ada yang disebut dengan mahfuz ya. Nah, ulama itu mestinya harus terhindar dari melakukan dosa-dosa besar. Kita tahu ada beberapa macam yang disebut dengan dosa besar itu, seperti membunuh, misalnya mencuri dan lain-lain. Itu harus mahfuz mestinya. Jadi kalau ada orang yang berilmu melakukan kejahatan, melakukan dosa besar, ia tidak lagi bisa disebut sebagai ulama ya. Levelnya sudah berada di bawah itu. Jadi ulama-ulama itu tidak maksum, tapi ya mahfuz, harus terhindar dari melakukan dosa-dosa besar. Karena semua kita ini lagi bulan puasa ya. An-nasu kulluhum khatta'un, seluruh manusia ini berpotensi jatuh pada kesalahan, pada keburukan.
Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau melakukan tobat. Makanya ketika Allah menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu setakwa-takwanya, ya tidak mungkin ada orang yang secara full time bisa bertakwa ya. 24 jam bertakwa, enggak mungkin. Atau 1 tahun bertakwa tidak pernah melakukan kesalahan, yang enggak mungkin juga. Pasti ada dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Sambil nge-zoom kayak begini, melihat perempuan lain, bersyahwat, yaitu ya dosa kan gitu. Sambil ngajar, melihat mahasiswinya tertarik, ya dosa itu. Itu biasa itu, karena tidak mungkin orang benar-benar bisa menjalankan ketakwaan secara sempurna. Karena itu firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu dibatalkan oleh firman Allah yang lain, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampunya. Misalnya tidak ngerasani orang itu bertahan di dalam 1 minggu, minggu berikutnya yang ngerasani orang lagi. Jadi nggak mungkin itu. Makanya ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab menjadi khalifah gitu ya, dia pernah di dalam Ihya Ulumuddin diceritakan, tiba-tiba naik ke atas genteng seorang warga negara yang diduga melakukan keburukan, melakukan perzinahan. Dan dia naik ke atas genteng, lalu membuka genteng, masuk ke dalam, menjumpai laki dan perempuan berdua di dalam kamar dan melakukan tuduhan yang macam-macam. Kata yang berdua di dalam kamar ini, wahai Umar, saya memang melakukan kesalahan saya 1. Tapi Anda melakukan kesalahan Anda 3. Pertama, Anda memasuki rumah orang lain tidak melalui pintu depan, tapi dari atas genteng. Anda masuk ke rumah orang ini tidak mengucapkan salam. Padahal kata Allah di dalam Quran, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dosa yang ketiga, kata dua sejoli ini, Anda telah melakukan tajassus, mengintip-intip orang lain melakukan dosa. Padahal kata Allah di dalam Quran, wala tajassasu wala yautab ba'dukum ba'd. Tidak boleh melakukan tajassus. Artinya siapa saja kita ini, karena kita bukan malaikat, derajat kita bukan nabi, ya pasti di dalam hidupnya pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan keburukan. Dan Allah itu sebenarnya yang menutupi keburukan yang kita lakukan. Makanya kemana-mana sebenarnya kita kan membawa najis, tapi ditutup oleh Allah, tidak dibikin transparan. Jadi Allah itu sattarul uyub, yang maha menutup seseorang. Tapi di media sosial ini kan parah, pengakuan kejahatan itu dilakukan di dalam YouTube, di Instagram, di TikTok. Tadi malam saya kebanggaan itu, bahaya sekali itu. Berzina gitu-gitu kan, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau orang itu makan babi di rumahnya, kan nggak ada, ya dia kesalahannya hanya sama Allah. Memakan babi itu tidak ada sanksi hukumnya kok di dalam Quran, di dalam hadis. Tapi mendemonstrasikan makan babi itu kesalahan yang lain. Itu. Ya, publikasi. Kan kalau dia di dalam kamar di siang bulan Ramadan, lalu makan dan minum, ya kesalahan dia hanya pada Allah, itu hakullah itu. Tapi mendemonstrasikan makan di siang bulan Ramadan itu kan soal yang lain. Itu aja sebenarnya. Jadi banyak orang yang mempertontonkan kesalahannya itu di depan publik. Betul. Itu aja yang harus kita jaga sebenarnya. Ya mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu ya diampuni oleh Allah. Tapi dosa dengan melakukan korupsi, walaupun sudah disebut kiai haji, ya tidak cukup hanya membaca istighfar kepada Allah, itu harus tetap diberikan sanksi hukum. Itu bukan
kriminalisasi ulama itu. Kalau dia terbukti di pengadilan korupsi, walaupun kiai haji, ya tetap harus dipenjarakan. Itu bukan kriminalisasi ulama. Saya kira itu untuk menjawab tadi yang disebut dengan kriminalisasi ulama. Baik, terima kasih. Semoga Mas Joni Ramli nih, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi soal kriminalisasi ulama. Berikutnya ini ada Ivan Izad. Masyarakat kita sepertinya lebih memahami kewajiban ibadah-ibadah ritual, Kiai. Sedangkan kewajiban menuntut ilmu tidak dipahami secara serius. Bagaimana menurut Kiai Moksid? Ini mungkin terkait dengan materi dakwah yang kita sampaikan ya. Memang dahulu kita punya para ulama yang keren sehingga materi dakwahnya itu juga cukup dalam, mengedukasi masyarakat. Tapi belakangan memiliki pendangkalan ya, pendangkalan materi-materi dakwah. Tidak didorong untuk cinta kepada ilmu, justru narasinya dibalik. Apa artinya berilmu kalau dia tidak mendapatkan ya ridha dari Allah? Mestinya jangan itu dulu, berilmu dulu. Orang berilmu yang gagal ini kan sangat sedikit. Kebanyakan orang berilmu itu kan orang baik itu, sangat sedikit orang berilmu yang tidak baik gitu. Makanya kita harus mendahulukan ilmu dulu. Karena kalau orang itu sudah berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi umat Islam ini jangan anti ilmu pengetahuan. Betul. Jangan anti ilmu pengetahuan. Islam ini sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dan sangat menghargai orang-orang yang berilmu. Jangan sebut apa artinya alim kalau tidak begini-begini, apa artinya berilmu kalau tidak begini-begini. Ya berilmu dulu gitu. Jangan sampai, makanya kisah yang sangat populer yang nyampe kepada kita ada di dalam Injil. Nabi masuk ke Masjid Nabawi, ada dua kelompok kan. Satu kelompok lagi berzikir, beribadah kepada Allah, sementara kelompok yang lain, di pojok yang lain sedang mendalami ilmu. Justru Nabi menghampiri kelompok yang sedang berdiskusi ini. Jadi jangan dikira kita sekarang ini sedang berdiskusi ilmu melalui Instagram ini, nilainya kalah dengan orang yang baca Quran. Kalah nilainya dengan orang yang saya bacakan ini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-alim afdalu minas sha'im al-qa'im al-mujahid. Orang yang berilmu itu lebih utama ketimbang orang yang ahli puasa, yang ahli tahajud, yang berjihad di jalan Allah. Ini bukti kepada kita bahwa kedudukan orang yang berilmu itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, misalnya nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Ahmad bin Hanbal, innal hasanata fid dunya hiyal ilm. Yang dimaksud dengan baik di dunia ini ya ilmu pengetahuan. Dan kita ini kan sibuk belakangan ini yang membuat vaksin adalah pihak lain, bukan umat Islam ketika kita dilanda pandemi 2 tahun ini. Yang membuat vaksin kan orang lain. Kita nunggu di akhir, di tikungan terakhir vaksin ini halal atau haram. Hingga menunggu di belakang itu. Mestinya kalau orang Islam yang bikin vaksin, maka proses produksinya pasti menggunakan barang-barang yang halal. Kan begitu itu. Jadi kita harus masuk ini ke dalam fase di mana kita menyukai ilmu pengetahuan. Seperti yang diteladankan oleh para ulama zaman dahulu. Bahkan ketika kita memiliki kekosongan pada zaman Daulah Abbasiyah misalnya. Ini kok sedikit nih ulama-ulama yang bisa menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Apa boleh buat? Akhirnya para pengambil kebijakan saat itu harus menyewa, harus menggaji orang-orang Kristen untuk menjadi penerjemah filsafat ke dalam bahasa Yunani dan lain-lain.
Nah, kita ini kalau memang terjadi kelangkaan di dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita sebut sebagai sains, ya apa boleh buat. Seluruh kita ini memanfaatkan produk-produk yang dibuat oleh orang-orang non-Muslim. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada Instagram yang kita pakai hari ini, ada TikTok yang kemarin bermasalah di Amerika itu misalnya. Iya. Itu semua kan dibikin oleh orang lain. Itu sayangnya kan tidak dibuat oleh umat Islam. Kita ini hanya menjadi pengguna, tidak bisa menciptakan, membuat produk-produk yang seperti ini. Makanya umat Islam ini tidak boleh ketinggalan di dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai sains. Ini UIN kan sudah ada yang disebut dengan Universitas Islam Negeri ya. Ini kan kayak madrasah nizamiyah zaman dulu. Iya. Dikelola oleh negara. Sudah ada fakultas kedokteran, ada fakultas yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu non-Islamic studies ya. Ya mestinya itu tegak lurus saja mengembangkan itu. Tapi yang repot belakangan ini, yang ahli di bidang agama sok-sokan menjadi dokter, yang dokter ini sok-sokan menjadi orang yang ahli di bidang agama, ngomongin fikih juga. Itu repotnya kan begitu. Karena mereka memandang ilmu fikih ini kalawibawa dengan ilmu fikih. Ilmu kedokteran dianggap kalawibawa dengan ilmu fikih. Sebenarnya di hadapan Allah kan sama saja. Ilmu apa saja yang mengantarkan kita hanya takut kepada Allah, ilmu kita ini berguna untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia, iya itu baik aja. Jadi ilmu itu ya baik kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi ahli di bidang fikih, tapi dipakai untuk mengelabui orang, dipakai untuk memfatwakan yang haram, atau sebaliknya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yaitu buruk aja. Jadi semua ilmu ini kedudukannya adalah sama sebenarnya, dipakai untuk apa gitu. Saya kira itu. Iya, Mas Ivan, semoga menjawab tadi ya. Ini masih ada kaitannya dengan yang ini, Kiai Moksid. Berikutnya ini dari Aditya Tresna namanya. Pak Kiai, bagaimana fenomena sekarang banyak orang yang hafal Quran tetapi minim yang mau memahami kandungan Al-Quran itu sendiri. Kebanyakan kita merasa puas dengan menghafalnya saja. Tentu tidak mudah menghafal Quran itu, baik saja. Tapi tidak boleh berhenti hanya dengan hafal Quran. Idealnya harus memahami. Karena ke depan ini, kedudukan orang yang hafal Quran itu akan digantikan oleh laptop, ya. Robot zaman dulu oleh kaset, oleh robot, dan lain-lain. Tentu baik hafal Quran, tapi tidak boleh berhenti hanya hafal Quran. Harus dikembangkan dengan memahami isi dan kandungan Quran. Kita di Indonesia ini kurang lebih ada 50 ribuan orang yang hafal Quran. Ya. Anak-anak kecil, lembaga-lembaga tahfidz ini kan menjamur luar biasa ya. Hafal Quran karena janjinya banyak narasi dijelaskan orang yang hafal Quran itu jenazahnya tidak akan hancur dimakan oleh ulat ya, di dalam tanah itu. Akhirnya kan diledek oleh sebagian teman-teman yang kita sebut sebagai ateis itu ya. Ya ngapain juga tidak dimakan oleh ulat yang sudah mati juga. Yang kayak begitu kan saya juga mengikuti itu narasi teman-teman ateis itu bagaimana suka mencibir penjelasan-penjelasan agama yang seringkali memang tidak ketemu dengan narasi ilmu pengetahuan. Makanya teman-teman umat Islam ini juga harus menceburkan diri ke dalam dunia ilmu pengetahuan biar tidak dicibir oleh orang lain seperti diteladankan yang saya sebut tadi pada zaman keemasan Islam zaman dulu gitu. Siapa yang menemukan angka 0 itu?
Ini kan ulama Islam tuh, yang Al-Khwarizmi. Bayangin kalau tidak ada angka 0, bagaimana susahnya kita hari ini, dan seterusnya. Dulu ada saintis seperti Pak Baikuni kan, saya sempat diajar oleh Allah yarham Pak Baikuni gitu. Itu ya, dia sudah saintis sebelumnya, lalu kemudian belajar Al-Quran, lalu dia ketemu itu paralel penjelasan Quran dengan penjelasan ilmu pengetahuan. Walaupun di dalam beberapa kasus juga tidak ketemu ya, karena berbagai faktor kan, karakter dari sains ini kan tidak final. Temuan hari ini bisa bubar karena dibantah oleh temuan teori berikutnya kan, terus begitu ya, tidak ada ujungnya ya. Sementara di agama ada beberapa hal yang disebut dengan final. Tapi yang final di dalam agama ini kan tidak banyak jumlahnya. Yang final di dalam Islam ini kan keesaan Allah, kewahyuan Al-Quran, kemudian kenabian baginda Nabi, lalu bidang-bidang ibadah yang sebagian besarnya ghairu ma'kulatil makna, tidak bisa dinalar mengapa begitu, yaitu terima aja menjadi bagian dari keimanan kan. Salat duhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, yang nggak bisa dinalar itu. Walaupun belakangan coba yang disebut sebagai puasa yang baik itu bagaimana? Penjelasan agama menyatakan puasa yang baik itu ya seperti hari ini, sepanjang hari kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, malam harinya kita makan. Tapi penjelasan dunia kedokteran kan sebaliknya. Puasa yang baik itu jam 6 sore kita sudah tidak makan, ketemu jam 6 pagi. Jadi puasanya di malam hari. Gimana itu kalau antara narasi agama dengan narasi sains itu ketemu itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang dianggap prinsip di dalam Islam yang tidak berubah sejak zaman Nabi sampai akhir zaman, tapi juga ada beberapa narasi di dalam Islam yang berubah mengikuti perubahan ruang dan waktu. Dan itu akan ditantang dengan ilmu pengetahuan modern sekarang kan. Zaman dulu yang disebut sebagai ibu selalu yang memiliki sel telur dan yang melahirkan. Makanya di dalam Quran, in ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu itu yang melahirkan sekaligus yang memiliki sel telur. Tapi belakangan yang disebut sebagai ibu itu tidak selalu yang memiliki sel telur. Karena ada orang yang memiliki sel telur tapi tidak ikut melahirkan. Tapi ada yang melahirkan bukan pemilik sel telurnya. Gimana? Transaksi masyarakat modern. Zaman dahulu kalau kita bertransaksi dengan mata uang ya manual aja kan. Zaman dahulu kan emas dan perak. Nilainya ada pada bendanya. Sehingga tahan terhadap resesi, tahan terhadap inflasi. Lalu masyarakat modern menggantinya dengan mata uang kayak rupiah sekarang. Nilainya tidak ada pada bendanya. Kertas 100.000 itu diberi nilai bukan karena ada nilainya. Dia bernilai karena diberi nilai. Tapi sekarang ada yang disebut dengan kripto, mata uang kripto, cryptocurrency misalnya. Itu tidak bisa dipegang tuh. Bagaimana agama yang zaman dahulu mengenal yang disebut dengan barang ribawi, ini itu, sekarang ada mata uang yang tidak bisa kita pegang. Itu ditambang, digali melalui proses yang cukup rumit di dalam laptop yang kita miliki, misalnya melalui kecanggihan teknologi yang luar biasa. Itu kan berkembang cukup pesat sekali. Nah, hal-hal yang begini ini ya agama tidak bisa tidak harus merespon perkembangan yang kayak begini. Jadi ada yang tetap di dalam agama tak berubah, tapi ada bagian di dalam agama yang dipaksa oleh keadaan harus berubah, mengikuti perubahan situasi dan kondisi, mengikuti perubahan teori-teori ilmu pengetahuan. Makanya ulama-ulamanya tidak boleh tidak membaca ya
Harus visinya harus ke depan ini. NCM-nya sudah bagus ini, bisa pakai Instagram ini kan lumayan. Dan kalau sholat itu kan mau diapain? Tapi menariknya sekarang ini, kok percakapan kita hari ini mundur gitu. Nggak rampung-rampung. Makanya saya himbau kepada teman-teman Salafi Wahabi ini, kok percakapan kita masih dibawa lagi ke situ. Itu kan pertarungan zaman dahulu NU dan Muhammadiyah soal kunut dan tidak kunut. Dan NU dan Muhammadiyah sudah menyelesaikan itu. Soal kunut dan tidak kunut itu sudah selesai. Datanglah teman-teman Salafi ke Indonesia membawa percakapan baru. Lalu diskusi kita mundur ke belakang soal kunut dan tidak kunut, tahlil tidak tahlil, ziarah kubur, talqin. Itu sudah selesai. 13 atau 23 sudah diselesaikan oleh generasinya Gus Dur dengan Pak Air Fakhruddin, kayak Ahmad Siddiq dengan Buya Hamka. Sudah selesai itu. Kok sekarang dibuka lagi? Ya, ilmu pengetahuan yang tidak terjamah dengan persoalan-persoalan ibadah ini kan masih lebih banyak. Gitu. Sehingga diskusinya, bayangin ini, abad 21 diskusinya, sayangnya umat juga ikutan. Saya ditanya, orang tua Nabi masuk surga atau neraka? Bahwa ada hadis mengenai itu, ya iyalah. Tapi kan tidak ada relevansinya untuk kita hari ini mendiskusikan orang tua Nabi masuk surga atau neraka. Apa signifikansinya itu? Tidak produktif itu mendiskusikan itu. Kemudian ada umat Islam ini, yang kalau ketemu unta itu, yang mau diminum itu air kencingnya itu, bukan air susunya. Dengan narasi ini itu ya. Padahal anaknya unta aja, yang diminum bukan air kencingnya, tapi air susu ibunya. Gitu. Kalau kita ketemu ada lalat yang hinggap ke kopi, ingin ditenggelamin gitu loh. Karena ada penjelasan, yang satu adalah penyakit, satu adalah obat. Lah ini orang udah kemana-mana, percakapan kita kok masih begitu-begitu. Nah ini yang harus selesaikan ini. Kita jangan mundur lagi ke belakang. Tantangan yang kita hadapi ini luar biasa, rumit ke depan itu. Ilmu pengetahuan, suka atau tidak suka, tidak mempertimbangkan narasi agama. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah, kecuali yang kemarin itu, agama tunduk patuh pada narasi ilmu pengetahuan. Kata para saintis, kata para dokter, tidak boleh ada pada saat pandemi kumpul. Akhirnya yang tidak boleh bukan hanya kumpul-kumpul, salat Jumat juga tidak boleh, karena itu kumpul-kumpul juga. Akhirnya kita tidak keluar semua itu kan, dan lain-lain. Banyak yang bisa kita jelaskan itu kan, kalau kita masuk ke dalam bagaimana hubungan antara agama dan sains. Saya kira. Iya, ya artinya memang para ulama gitu, orang-orang berilmu itu memang, atau ahli agama itu harus tampil di muka gitu untuk membuat percakapan ini lebih maju lah kira-kira. Tidak mundur lagi tadi soal masih membahas soal kunut, masih membahas rakaat tarawih yang betul tuh berapa, masih begitu gitu loh ininya. Jadi kalau bisa sudah bagaimana mempertimbangkan ini kan kemajuan apalagi di era digital, ini kan respon terhadap kemajuan teknologi, kemudian kendaraan listrik yang mulai ini, aktor-aktor diganti oleh robot, itu kan udah mulai maju. Artinya memang harus merespon ini umat Islam. Tidak bisa menjadi konsumen atau penonton saja, saya kira, dan kita punya sejarah yang panjang soal bagaimana apresiasi para ulama terhadap pengetahuan itu begitu tinggi. Oke, Kemoksid, masih ada satu lagi pertanyaan sebelum kita mengakhiri ini. Ini soal kaitannya dengan yang tadi. Ini kan tadi kita jelaskan tadi, disampaikan tadi, ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang posisi orang yang berilmu atau kewajiban untuk menuntut ilmu. Tetapi banyak umat yang tidak mengikuti, kira-kira gitu. Nah, kan ada yang
bilang mengapa Al-Quran tidak menginspirasi seperti itu bagi sebagian kalangan? Ya banyak faktor ya. Pertama, Al-Quran kan hanya dibaca sebagai sebuah aktivitas ibadah. Tidak digali sebagai sebuah tambang ilmu pengetahuan. Dan sepertinya sebagian besar umat Islam memperlakukan Quran, aktivitas tindakan pembacaan Quran sebagai tindakan ibadah saja. Bukan tindakan untuk menggali ilmu pengetahuan. Itu mungkin karena sejumlah keterbatasan ya. Mungkin karena keterbatasan bahasa. Kalau ulama-ulama zaman dulu penguasaan bahasanya, ini padahal bukan orang Arab. Orang Persia itu kan bukan orang Arab. Iya. Al-Khawarizm, Al-Kindi, Ibnu Sina, itu kan bukan orang Arab. Bahkan yang merumuskan gramatika bahasa Arab, Imam Khalil, Imam Sibawe, itu bukan orang Arab. Al-Ghazali sendiri bukan orang Arab. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim bukan orang Arab. Tapi bisa, makanya kita bersyukur sekali itu. Kalau Islam hanya berada di Mekah dan di Madinah, tidak memasuki daratan Persia. Persia itu peradabannya lebih maju ketimbang peradaban Arab saat itu ya, karena Persia sudah panjang peradabannya itu. Sementara Mekah ini kan baru ada manusia pada zaman Nabi Ismail, lalu terjadi kekosongan dalam kurun waktu yang lama kan. Tapi untungnya memang Mekah Madinah tidak pernah dijajah oleh Romawi, Persia, Bizantium, kan nggak pernah tuh. Yeah. Jadi orisinil itu. Kalau Islam ini hanya muter di Mekah dan di Madinah, tidak merantau sampai ke Andalus. Andalus saat itu yang sekarang menjadi 4 negara ya. Sekarang menjadi Maroko, Tunis, Aljazair, dan Spanyol. Tidak bergerak ke utara menuju Syam, yang sekarang menjadi Yordan, Libanon, Syria, Palestina, Israel. Tidak bergerak Persia ke Persia, sampai sekarang masuk ke, dahulu menjadi bagian dari negara-negara kecil, bagian dari Uni Soviet, Bukhari itu masuk ke dalam Persia itu, maka Islam akan statis juga itu. Tapi karena Islam ini akhirnya dikembangkan oleh para saintis yang non-Arab itu, bergerak ke Yaman, ke timur, ke barat, ke Afrika, dan lain-lain, akhirnya Islam mengalami pengayaan. Karena Islam berjumpa dengan berbagai macam jenis peradaban manusia. Maka Islam menjadi maju. Bayangin kalau Imam Syafi'i ini hanya belajarnya di Mekah lalu di Madinah, tidak ketemu dengan ahlur ra'yi yang ada di Persia. Memang Imam Syafi'i tidak berguru kepada Imam Abu Hanifah, tapi berguru kepada Hasan Asy-Syaibani. Dan kita tahu Imam Abu Hanifah termasuk min ahli ra'yi. Kalau ada ketemu dengan hadis dhaif, berbeda dengan pandangan kalkulasi rasionalnya, hadisnya ditinggalin itu dan mengambil yang penjelasan akal itu. Nah, Imam Syafi'i kan berguru dengan orang-orang yang dianggap bagian dari ahlur ra'yi. Nah, mungkin karena itu ya, makanya kita di Indonesia ini, Nahdlatul Ulama sekarang mengembangkan apa yang disebut dengan fikih peradaban. Yang kemarin kita diskusi itu, di mana letaknya kovenan internasional, keputusan internasional itu di dalam batang tubuh hierarki hukum Islam. Itu memiliki daya ikat tidak kepada umat Islam. Misalnya kita di Indonesia yang dengan meratifikasi kovenan internasional menolak adanya perdagangan anak dan perempuan. Sekian lama, dan di dalam Quran kan hadis ayat mengenai perbudakan itu tidak ada yang berani menghapus. Sehingga di sebagian kelompok mungkin terjadi perbudakan manusia. Dan di Indonesia sekarang kita sudah meratifikasi kovenan internasional itu, sehingga kita menolak yang disebut
disebut dengan perdagangan trafficking ya, perdagangan anak dan perempuan. Itu mengikat tidak kepada kita sebagai umat Islam? Kovenan-kovenan yang diratifikasi oleh negara. Dan kita tahu negara Indonesia ini bukan negara Islam. Misalnya peperangan itu. Memang ilmu pengetahuan ini kalau tidak dikontrol oleh agama juga, jangan-jangan ujungnya adalah penghancuran kemanusiaan. Ini kita tidak tahu ini produk teknologi canggih yang bertarung di Ukraina, Rusia, didukung oleh negara-negara besar itu bahaya sekali. Sekarang kita menggunakan argumen agama, mencoba bicara ke dunia internasional. Perang ini tidak menguntungkan siapapun, hanya akan menghancurkan peradaban. Itu juga adalah produk ilmu pengetahuan. Yang ketika jatuh ke tangan orang yang perhatiannya terhadap kemanusiaan kecil, maka produk ilmu pengetahuan itu hanya akan berujung kepada anti kemanusiaan, berujung kepada hancurnya peradaban manusia di bumi ini. Itu kalau nuklir berhasil ditembakkan itu. Israel mengeluarkan gitu ya, kemudian Amerika mengeluarkan, negara-negara yang dekat Rusia juga mengeluarkan, ya di dalam bahasa agama jangan-jangan itu yang disebut dengan kiamat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi ini terjadi ya karena ulah manusia sendiri. Ya, mudah-mudahan nih bisa dikendalikan, kalau tidak ya kita mati bareng-bareng. Karena kalau zaman dahulu perang Uhud itu kan dampaknya ya hanya di Madinah saja kan. Tapi kalau perang di Ukraina ini kan dampaknya ke kita juga, punya efek ekonomi yang luar biasa. Kalau dahulu ada taun di di Madinah gitu, ya udah hanya di Madinah aja itu, tidak akan sampai ke Indonesia. Tapi akibat kecanggihan teknologi pandemi virus yang ada di Cina kan disebar-sebarin karena mobilitas manusia kan luar biasa melalui pesawat yang kita produksi setiap tahun ini. Itu bagaimana sekarang? Jadi ilmu akhirnya tidak hanya untuk ilmu, tapi ilmu juga harus dikontrol oleh etika itu. Itulah kira-kira batas agama hanya mengontrol ilmu pengetahuan melalui etika aja itu. Ya kayak cangkok otak sekarang kan tinggal menunggu diuji cobakan pada manusia kan. Karena sudah berhasil tukar-menukar otak antara tikus dengan tikus. Sehingga pergerakan tubuh tikus dengan tikus ini mengikuti perpindahan otaknya. Tinggal menunggu pertimbangan etik moral untuk diuji cobakan pada manusia. Jadi nanti otaknya misalnya siapa gitu, tapi tubuhnya ini Mas Rozi, gimana itu? Iya. Kalau tubuhnya misalnya Mas Rozi, tapi otaknya Habibie kan bagus tuh. Bagus itu, bisa diperbanyak bahkan otaknya Habibie untuk kemajuan kita di Indonesia. Jadi agama sejauh ini memang hanya berfungsi sebagai penjaga gawang etis, moral, ya, agar produk ilmu pengetahuan ini tidak membasmi kemanusiaan, tidak menghancurkan peradaban. Mungkin itu ya. Udah mau berbuka ya? Iya, sudah. Kiai Moksin, saya kira waktunya sudah cukup, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas respon, atas pertanyaan. Ini diskusinya sangat interaktif dan sangat mencerahkan. Ada banyak sekali gagasan yang bisa kita bawa pulang. Terima kasih sekali lagi Kiai Moksin Ghazali yang sudah meluangkan waktu. Teman-teman sekalian juga yang sudah berinteraksi pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok jam 4 sore. Besok bersama Muhammad Rizal Aris. Ini adalah alumni training Mubalik Nurholis Masjid Society. Terima kasih kami ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, makasih Kiai.